kita ini makamnya adalah makam umat, sedangkan Nabi Adam itu makamnya adalah makam Nabi dan Rasul. Tapi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah daripada Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, Nabi Adam itu ketika berbuat salah, ketika berbuat memakan dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu juga Nabi Adam ini dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian kebesaran surganya, imbah memakan daripada buah larangan tersebut. Seketika itu juga pakaian Nabi Adam dan Siti Hawa dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita berbuat salah, jika kita berbuat maksiat, jika kita berbuat dosa, maka kita tetap diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam waktu makan buah kulti, langsung tapacul segala macam pakaian yang melekat di tubuh beliau. Sedangkan kita alhamdulillahnya, walaupun berbuat maksiat misalnya dalam keadaan bertelanjang, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian lawan orang yang berbuat maksiat tersebut. Misalnya berbuat zina dah, ada pakaian dah, belapas dah. Tapi walaupun seperti itu, tetap diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dihilangkan tuh pakaiannya, ya kan? Misalnya tadi kapal 18 itu, imbah menggawin itu mencari baju, ada hilang misalnya, manakah hilangnya? Ayo, boleh kita siksa waran lagi. Mungkin tutup pada 18 itu ada lagi yang menggawin itu. Ya kan? Kenapa? Karena bila yang menggawi maksiat, telanjang orangnya. Sehingga Nabi Adam ini bila Nabi Adam itu melakukan tadi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam ini dilepaskan pakaiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja Nabi Adam itu maka maksum, maka dijaga dari dosa, maka dijaga dari perbuatan salah, karena dia seorang nabi. Nah, kesalahan Nabi Adam itu ujar ulama bukan disengaja, tapi karena beliau lupa, kada ingat dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya beliau itu melakukannya bukan karena sengaja, tapi memang dasar kada ingat. Tapi karena makam sidin ini tinggi, maka nang kada ingat itu pun dianggap sebuah kesalahan. Mungkin kita berbuat sesuatu nang kada ingat itu dianggap biasa aja. Kenapa? Karena makam kita biasa juga. Tapi makam orang tinggi, nah ketika berbuat salah, walaupun itu kada ingat, maka itu juga dianggap sesuatu yang salah juga. Jadi ketinggian makamnya ini, walaupun berbuat sesuatu yang ada disengaja, tapi tetap dianggap hal itu adalah sebuah kesalahan karena memandang dari makam yang tinggi tadi. Sehingga dikatakan oleh ulama, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Kejelekan-kejelekan orang-orang yang
dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Dibandingkan makamnya nih, kalau orang yang dekat lawan Allah, kalau orang yang menjadi wali min auliya illah, seandainya inya menggawi misalnya tuh sembahyang tahajud tuh 2 rakaat, itu dianggap aib, itu dianggap naranya suatu ada baik. Kenapa? Karena saking tingginya makam orang ini. Cuma malam itu hanya menggawi tahajud 2 rakaat saja, itu dianggap ada baik. Kenapa? Karena makam yang tinggi tadi. Tapi bagi orang yang berbuat baik, menggawi 2 rakaat tadi, itu sudah dianggap cukup dan dianggap baik. Nah, mengartikan pahamannya? Makamnya biasa, kawa menggawi, walaupun sembahyang tahajud tadi digawi hanya 2 rakaat saja, itu sudah dianggap baik. Tapi kalau orang tinggi makamnya hanya sembahyang tahajud 2 rakaat saja malam itu dianggap ada baik. Nah, mengartikan pahamannya? Dibandingannya baik-baik juga, tapi karena sedikit menggawi amal di malam tersebut, nah maka itu dianggap ada baik dibandingkan dengan makam orang ini. Kayak itu juga sebaliknya sebuah kesalahan. Padahal kesalahan ini nilainya kada apa-apa, tapi kita dibandingkan dengan makam orang ini, nah sehingga kesalahan itu dianggap sebuah kada baik tadi. Walaupun kesalahannya itu dilakukan dengan cara kada ingat, lupa, lalai, tapi itu pun dianggap kada baik karena dibandingkan dengan makam beliau. Nah, itu diantaranya oleh ulama kenapa Nabi Adam itu dianggap bersalah. Ya memang kesalahannya itu kada merusak daripada kemaksuman seorang nabi. Karena tadi kesalahannya itu dilakukan dalam keadaan kada ingat, lupa, lalai, maka itu hal biasa. Tapi karena makam sidin tinggi, sehingga yang lupa tadi pun dianggap itu makanya sebuah kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dianggap salah padahal Nabi itu maksum? Nah, lalu disinilah dijelaskan bahwa Nabi Adam saat itu belum diangkat jadi Nabi dan jadi Rasul. Karena apa? Karena mana ada umatnya, Nabi Adam dia masih surangan lawan Siti Hawa aja ya, belum ada Nabi Rasul lagi saat itu. Lalu menjadi ulama, Nabi dan Rasul itu, Nabi Adam itu diangkat setelah ada anak-anak dan setelah ada keturunannya, lalu jadi Nabi dan jadi Rasul. Saat beliau lawan Siti Hawa, nah itu belum dikenal lagi adanya makam kenabian dan kerasulan tersebut, sehingga bisa aja berbuat sebuah kesalahan. Nah, pahamannya mengerti kan? Walaupun kita kita bandingkan makanya Nabi dan Rasul, dan makam Nabi dan Rasul itu kan maksud. Kenapa Nabi Adam ini berbuat salah? Nah, itulah jawabannya tadi. Yang pertama, karena yang dilakukan Nabi Adam ini walaupun sesuatu yang remeh, yang dianggap ada apa-apa, tapi karena tingginya makam beliau sehingga dianggap yang remeh tadi ada patut digawi oleh orang yang tinggi makamnya tersebut. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah larangan tersebut, langsung seketika pakaian kebesaran surga itu dicopot dan dilepaskan oleh Allah, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa ini akhirnya menutupi kemaluannya dengan mengambil daun-daun yang ada di surga. Nah, jadi untungnya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun berbuat salah, walaupun berbuat maksiat, tapi Allah tetap memberikan pakaian lawan kita. Ini keutamaan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Adam itu ketika melakukan kesalahan,
Maka antara Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan ke bumi, turunnya berpisah. Dalam riwayat Nabi Adam di negeri Hindia, Siti Hawa di kota Jeddah, Arabia, Saudi Arabia. Berpisah selama berapa tahun terpisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa tersebut, yaitu selama 40 tahun. Sekali berbuat salah dipisah oleh Allah selama 40 tahun. Kita berulang kali membuat salah, alhamdulillahnya ada dipisah oleh Allah antara laki lawan bini. Seandainya terjadi lawan kita nanti bilang jomblo sabarasa sama atau bilang jomblo setarusan kita membuat salah berpisah selama 40 tahun. Ayo, baru tuntung lagi habis melaksanakan apa tadi itu hukuman 40 tahun sudah berbuat salah, berarti bisa selamanya jomblo jadinya terjadi. Ada bisa pasangan lagi. Jadi selama 40 tahun dipisah oleh Allah, dan kita untungnya sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa berulang kali, tetap kita ada dipisahkan oleh Allah dengan keluarga kita, tetap kita ada dipisahkan oleh Allah dengan istri dan anak-anak kita. Ini untungnya jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ujar Nabi Adam, saat aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada di dalam surga. Di dalam surga. Ketika aku melakukan perbuatan tersebut, aku pun dikeluarkan dari surga. Sedangkan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat salah di luar surga, berbuat maksiat di luar surga, tapi dimasukkan ke dalam surga apabila orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang di dalam surga itu dikeluarkan, tapi kita nang di luar surga ini berbuat, nang di luar surga ini berbuat maksiat, tetap dimasukkan oleh Allah Ta'ala asal dia mau bertobat. Nah, ini keuntungan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berbuat kesalahan di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad berbuat salah, berbuat maksiat di luar daripada surga, tapi dimasukkan ke dalam surga apabila mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ujar Nabi Adam, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan yang aku lakukan tersebut, itu baru diterima selama 40 tahun. Selama 40 tahun bertobat lawan Allah Ta'ala hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Adam. Sehingga sampai Nabi Adam itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diterimalah taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi riwayatnya Nabi Adam diminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah selama 40 tahun dengan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Nabi Adam, doa Nabi Adam yang biasa kita baca dalam doa sembahyang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu selama 40 tahun Nabi Adam bertobat melawan Allah. Baru ketika beliau bertawassul kepada Rasulullah, nah maka saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ulama, menerima taubat Nabi Adam. Kenapa jadi Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah sedangkan Rasulullah itu belum ada? Karena di dalam surga itu setiap tiang-tiang dan dinding-dindingnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia hanya ingat Nabi Adam lawan Nabi Muhammad. Lalu dengan ujian Nabi Adam, dengan berkat Nabi Muhammad yang namanya selalu bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Bertawassul lawan nama Nabi Muhammad yang selalu bersanding lawan Allah. Yang tulisannya La ilaha illallah, ibah Allah Muhammadur Rasulullah. Jadi di antara nama Allah lawan nama Nabi Muhammad itu bergandeng. Ujar Nabi Adam, aku yakin bahwa tidaklah menggandeng nama Allah ini kecuali orang tersebut adalah orang yang dicintai dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkat nama orang tersebut, aku bertawassul kepada Engkau ya Allah untuk mengampuni dosa-dosaku. Sehingga ujian ulama dengan berkat tawassul kepada Rasulullah, maka Nabi Adam itu pun diampuni oleh Allah taubatnya. Tapi sudah selama 40 tahun hanya diterima. Nah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat kita bertobat, maka saat itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada jeda waktunya tuh di mana kita bertobat, kapan saja kita bertobat, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Nabi Adam alaihi salam. Di Nabi Adam ketika berbuat salah langsung dipacul pakaian beliau. Ketika berbuat salah diturunkan ke bumi dan dipisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Siti Hawa di Jeddah, Nabi Adam di India. Lalu riwayatnya mereka bertemu yaitu pada saat 10 Muharram, hari Asyura, tepatnya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah yang terletak di Padang Arafah. Jadi di Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Di situ ada tugu. Nah, di tugu itulah monumen pertemuan antara Nabi Adam lawan Siti Hawa. Ini menang umrah atau menang haji. Nah, insya Allah sudah dibawa ke situ untuk berziarah, melihat sejarah. Di Jabal Rahmah itulah terkumpulnya atau bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka jangan heran dia melihat di tubuh itu curitan-curitan narang bertulis macam-macam di situ. Jangan heran. Karena apa? Karena di situ orang mengambil apa namanya bilang tapaol kan, sakira dua laki bini itu selalu bertamu, jangan terpisah lagi. Karena itu adalah tempat pertemuan. Kayak tujuan yang jumlo-jumlo tuh. Nah, menulis naratnya lawan narat pasangannya. Mudahan kan menjadi jodoh lawan nang ditulisnya tersebut. Karena itu tempat pertemuan. Jadi ada tubuhnya gak nama. Nah, jadi di tubuh itu nang menulis-nulis. Bahkan ada yang menjuali spidolnya itu. Nang tukang jual spidol ada nang buat Arab, nang buat nang hilang-hilang itu tukang jual nih. Mungkin kita akan tahu julung-julung ambil tulis
Nah, hati-hati kan, hamsarial, kalau gantinya 5 rial aja, sepidul 5 rial, ya kan? 5 rial kali 4 berapa? 20 ribuan. Nah, 20 ribu tuh hempal karena tudungnya tuh. Dikira diberi kata gratis kada. Tuh bila kita mengambil kadang nulis kayaknya yulungnya lagi hamsarial aja nya. Kenapa lagi dia ambilnya sepidul tadi duit digantinya kata 5 rial tuh dapat 20 ribu kan. Foto-foto kayak itu juga kan. Nah, di foto-fotonya mau. Nah, kayak yulunginya juga foto itu. Tapi wah ini beda lagi Pak, kalau foto itu kali lebih banyak lagi tuh, karena sudah ada kamera. Unggah hari itu kan tapi ada kamera. Nah, jadi kamera langsung langsung keluar fotonya. Nah, itu karena dia mau bagusnya kan. Nah, lalu seluruhnya bayar gitu. Sama juga di Pak. Gimana? Di tempat pacukuran pesayan kan. Nah, itu hati-hati juga, tidak ada yang nyulungi gunting kan. Ya kan? Hati-hati itu. Karena belinya mau ambil kan. Nah, bisa di tudungnya juga bisa 10 rial. Gara-gara salah mau ambil saja, kira gratis saya mau ambil, kok baiknya orang mau menjulungi gunting nih, sekalinya kalau minta duitnya minta bayaran. Nah, pada masa ini makanya sama kelakuan di Indonesia juga ada juga kelakuan dari dia. Nah, tapi kita hati-hati ya, tadi pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu riwayatnya tepat pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Disitulah beliau bertemu di Jabal Rahmah, yaitu di Padang Arafah. Nah, jadi selama berarti 40 tahun tak bisa, dan selama 40 tahun itu belum diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika mereka bertemu, nah disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam beserta dengan Siti Hawa. Sehingga disitulah mereka mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalim diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Itu doa daripada Nabi Adam. Dalam riwayat, beliau diampuni dosanya itu oleh Allah dengan berkat tawassul kepada nama Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullahnya secara zahirnya belum ada, tapi di situ sudah Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah karena melihat di tawing yang kita tahu, atau di dinding Baitullah, di dinding namanya surga, dan di tiang-tiang daripada surga itu bertulisan selalu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi taubat ini bila aja kita mau bertobat diterima oleh Allah, asalkan kita tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. La yaghfiru, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi Allah kehendaki. Jika dosa syirik, nah maka itu dosa yang ada terampuni. Artinya kada tak ampuni itu jangan salah arti pula. Berarti bila orang syirik itu kata kawal lagi lah, bertobat tetap diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Nah lalu dia kenapa? Bahwa Allah tidak menerima taubat syirik juga. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikatkan dengannya. Padahal Allah tadi menerima taubat, kabilan aja kita mau bertobat diterima. Nah, ya kan? Ini kan seakan-akan bertentangan dulu nih. Allah tidak menerima taubat orang yang syirik, ya kan? Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Nah berarti orang bertobat daripada syirik karena awal lagi lah, karena Allah tidak menerima lagi, Allah tidak mengampuni lagi. Ada kayak itu pemahaman. Ini pemahamannya bahwa Allah itu kada mengampuni dosa syirik tersebut apabila orang ini matinya dalam keadaan syirik.
matinya dalam keadaan mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan itu maka artinya Allah tidak akan mengampuni, dan artinya salawasan ia di dalam neraka. Tapi kalau selain daripada dosa syirik, baik ianya membunuh, baik ianya berjudi, baik ianya berzina, baik ianya minuman keras, mati dalam keadaan itu tapi ianya kada mensyarikatkan Allah, nah maka ini masih ada harapan orang nangka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amun sudah ini membuat syirik dengan Allah Ta'ala, ada bertobat daripada syirik tadi, mati dalam keadaan syirik tadi, artinya orang ini kada akan diampuni dosanya oleh Allah salawasan, dan artinya salawasannya di dalam neraka. Sedangkan orang yang berbuat dosa meninggal, nah itu masih ada harapan, tergantung kepada Allah. Allah mau ampuni, biar banyak kayak apa dosanya, tetap akan dikeluarkan daripada neraka tersebut. Nah, ini yang kita utamakan itu adalah dosa syirik ini. Kalau dosa-dosa yang lainnya itu bisa diampuni oleh Allah sekalipun dia kada bertobat, sekalipun dia mati dalam keadaan membunuh, sekalipun dia mati dalam keadaan saling bunuh membunuh misalnya. Nah maka itu tetap hak prioritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengampuni, maka orang tersebut tetap mendapatkan ampunan dan bisa ada harapan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah orang yang mensyarikatkan Allah, mati dalam keadaan mensyarikatkan tadi, nah maka ini ada harapan lagi untuk keluar daripada neraka tersebut. Nah itulah yang dimaksud dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kepada orang yang mensyarikatkan dengannya. Karena artinya kada mengampuni ini bila ia mati dalam keadaan syirik tadi, maka ada ampun lagi. Namun ia masih hidup mensyarikatkan Allah lalu ia bertobat, nah maka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya. Orang Islam misalnya keluar dari agama Islam, lalu ia berubah agama yang lain, nah berarti kan ini mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya kada beriman lagi dengan Allah Ta'ala. Tapi amalnya mau bertobat, masuk Islam lagi, maka itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama tidak terulang sebanyak 3 kali. Bila sudah melebihi daripada itu, maka Allah tidak akan menerima taubatnya tersebut. Jadi yang pertama ini adalah taubat. Jadi kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa ada berdosa. Jangan merasa ada berdosa. Karena apa? Karena kita hidup di akhir zaman ini, bilangnya itu dosa aja. Ya, kita berjalan jauh ke arah, ya kadang-kadang kita tuh terdapat dosa, nah kadang kita merasa. Nah jadi kita banyak-banyak bertobat kepada Allah, bersihkan batin kita ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah ketika ingin menghadap Allah dalam Isra wal Mi'raj, nah itu yang dibarasihi adalah hati beliau. Nah ketika kita juga ingin menghadap Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita bersihkan juga hati kita dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini pembersih. Karena apa? Karena dosa itu adalah noda. Nah membersihinya adalah taubat. Makanya dikatakan apabila kita itu berbuat dosa, maka akan dititik hitam di dalam hati kita. Setiap kali kita berbuat dosa, dititik hitam, titik hitam, titik hitam, dan ini kata kita berasihi, maka hati kita itu menjadi gelap, menjadi hitam semuanya. Kalau sudah menjadi hitam seperti ini, maka sangat sulit untuk dibersihkan dan sangat sulit untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati kita bila bertitik hitam, titik hitam, titik hitam, itu memberati kita untuk berbuat taat. Kan
Kenapa jadi kita formulir untuk membuat ibadah? Salah satunya adalah dengan beratnya beban dosa yang menjadikan kita malas atau formulir beribadah. Itu salah satunya. Jadi banyak istighfar itu akan menerangkan hati. Dengan terangnya hati, maka dengan mudah kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, introspeksi diri ya kita. Kenapa jadi kita diformulir lagi berbuat ibadah? Kenapa kita rasa terpaksa saja melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya karena kita banyak berdosa, itu aja. Padahal kewajiban itu seharusnya kita senang. Kenapa jadi senang? Karena seakan-akan ujar ulama, Allah itu memaksa kita untuk masuk dalam surga. Jadi ada kewajiban itu jangan menjadi beban, bahkan itu dianggap sebuah kegembiraan. Kenapa? Karena dengan kewajiban itu seakan-akan Allah itu memaksa kita untuk masuk surga. Seandainya tuh sembahyang ini wajib, ada wajib tuh tagawi lah kita. Bisa kan tagawi? Buktinya apa? Sunnah rawatibnya banyak tertinggal, ya kan? Berarti apa tuh? Diwajibkan oleh Allah. Nah artinya Allah ini memaksa kita untuk masuk dalam surga. Seandainya kalau ada kewajiban, ayo. Nah, seandainya kalau ada kewajiban, bisa kita kulir untuk melaksanakan itu. Nah kewajiban dengan banyak, nah ada menggawi, apalagi itu ada diwajibkan, ya kan? Nang ada diwajibkan, nang diwajibkan ini banyak, nang kulir menggawi banyak, nang ada melaksanakan, apalagi amul kada diwajibkan. Nah artinya dengan diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu ujar ulama seakan-akan Allah Ta'ala memaksa kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, jadi kita bersyukur menggawi itu, melaksanakan itu. Lalu kita semangat apa? Dengan apa? Dengan cara kita membersihi hati kita dari kotoran-kotoran noda dan kemaksiatan. Di al-faslul awwal fi taubat ini pasal yang pertama pada menyatakan taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi salikin, orang-orang yang berjalan. Salikin itu bukan orang-orang lah. Salikin itu adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seberataan menuju Allah Ta'ala. Karena bila kita meninggal, maka diucapkan orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Nah kita ini berarti kembali menuju Allah. Nah bagi kita yang menuju Allah ini, gerbang pertamanya yaitu dengan cara bertobat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu permulaan jalan bagi salihin, bagi orang-orang yang menuju kepada Allah, yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Dan miftahu sa'adatil muridin, yakni taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala murid. Itu kemenangan, keberuntungan bagi segala murid dan membawa ia kepada dikasihi oleh Allah Ta'ala seperti firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih dia akan orang yang baik taubatnya dan kasih dia akan orang yang bersuci daripada dosa. Dan sabda Nabi kayaknya mudah-mudahan minggu akan datang bersama bahasa. Mudah-mudahan yang berkat kita berkumpul, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dan segala urusan, dikabulkan dan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam iman wal Islam, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahir nabi wa alin nabi wa bismillahil fatihah. Kami terima bahwa langsung untuk bersama muslimin yang pahalanya di hadiah Allah.
Hajjah Murni binti Jarhan, Umrah binti Asmawi, Ali Mahmud bin Tuna, Badriyah binti Udas, Badri bin Abdullah, Jamaah Jaradiyah binti Said, Hajar Rusna binti Ujar, Arfah binti